Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Kami hormati pengurus Masjid Al-Hijrah yang berbahagia, para ustadz yang hadir, bapak ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah. Izinkan saya pada kesempatan kali ini diminta untuk menyampaikan sedikit nasihat agama di hadapan kita bersama. Mohon izin kepada ustadz kita sekalian. Yang ingin saya sampaikan adalah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada saat ini kita berada 27 Syawal, Pak ya? Ya Bu ya? Berada di 27 Syawal. Biasanya kalau bulan Syawal ini jarang kita menghitung-hitung nih. Udah berapa Syawal gitu ya. Udah mau habis belum Syawal. Ini tidak terasa sudah di 27 Syawal. Kalau di Ramadan setiap hari hitung itu. Nah, ini udah berapa? Ya, berapa hari lagi? Berapa hari lagi Hari Raya misalnya ya. Nah, ini tidak terasa sudah Syawal akan meninggalkan kita. Nah, mungkin apa yang harus kita persiapkan ya, untuk menyiapkan diri kita ya, untuk menstabilkan kondisi ruhiyah kita selama Ramadan dan Syawal menghadapi 11 bulan ke depan ya. Karena banyak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masyarakat kita, umat Islam ini ibadahnya masih bersifat musiman ya kan. Seperti masjid kita ini ya, kalau Ramadan alhamdulillah ya, semangat ya, dari subuh sampai malam ibadahnya penuh ya, dari sholat subuh seluruhnya sampai tarawih, tadarus dan seluruhnya. Dan bagaimana kita untuk menjaga semangat ini, ruh ini ya, agar tetap stabil 11 bulan ke depan, dan insya Allah Allah izinkan kita bertemu lagi dengan Ramadan 1444 Hijriah. Yang pertama harus kita jaga adalah kita harus istiqomah dalam melakukan hal kebaikan ya, karena selama Ramadan ya, yang kita lakukan itu banyak kebaikan-kebaikan ya, dari bangun tidur sampai akan tidur kembali ya. Karena Allah kondisikan, Allah fasilitasi bulan Ramadan itu seperti itu gitu ya. Semuanya termotivasi ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ke masjid ramai, yang tidak biasa ke masjid ya. Ini salah satu rahmat dan anugerah yang diberikan Allah di bulan Ramadan. Terbuka hati. Ada yang mengatakan pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci ya. Setan dibelenggu ya. Nah, sebenarnya yang membelenggu setan itu diri kita masing-masing ya. Karena setan itu berasal dari berasal dari jin dan manusia. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita sebagai manusia ya, berarti sifatnya sudah berubah kepada syaitan. Nah, di Ramadan bisa terkendali ya. Karena apalagi kita di Padang atau di Indonesia ini dikondisikan bulan Ramadan itu ya, kalau di negara lain mungkin tidak ada bedanya Ramadan sama tidak, apalagi di negara-negara kafir atau di negara-negara sekuler ya biasa aja. Kalau yang kerjanya satu hari 8-10 jam ya tetap aja 8-10 jam, sama aja. Tapi kalau kita di Indonesia dikondisikan, kerja masuknya dilambatkan, pulang dicepatkan ya. Ada kegiatan-kegiatan pesantren Ramadan di sekolah, di kantor, di masjid, di mana-mana dikondisikan. Nah, ini membuat kita terkondisi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Rasulullah bersabda, dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, maknanya saja, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian ya, jadi amalan kita sebagai manusia pribadi itu sesuai kemampuan kita ya. Adapun kita melihat orang soleh dan soleh, orang yang taat, itu untuk dapat kita tiru dan kita memotivasi diri kita untuk lebih baik ya. Tapi lakukanlah amalan itu sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan.
ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan rutin walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim 782. Jadi sedikit ya, tapi rutin. Selama Ramadan apa amalan kita yang sedikit tapi rutin? Misalnya subuh salat sunnah sebelum salat subuh, ya, salat sunat fajar 2 rakaat sedikit. Mungkin ayatnya pun pendek. Karena Rasulullah juga melakukan sholat sunat fajar itu dengan ayat yang sangat pendek. Ya. Tapi rutin. Nah, ini istiqomahkan. Duha 2 rakaat, 4 rakaat, sedikit. Ya, kalau penglihatan kita. Tapi itu dirutinkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan anggap Allah bosan pula. Ini amalan hamba yang satu ini itu ke itu aja. Ya kan? Enggak. Bahkan itu yang dicintai Allah. Sedikit tapi rutin, bukan yang borongan ya. Selama Ramadan penuh amalan sampai tidur kurang, ya kan? Tapi Ramadan itu saja. Setelah Ramadan tinggalkan masjid, tinggalkan Al-Qur'an, tinggalkan sedekah dan lain-lain. Ya. Itu yang pertama, istiqomahkan membuat kebaikan. Yang kedua, membiasakan berpuasa sunnah, ya. Karena intinya di Ramadan kita lakukan sebulan penuh itu kan puasa. Ya. Bagaimana supaya kebiasaan puasa ini ya menjadi sebuah kebiasaan yang biasa bagi kita. Artinya tidak aneh lagi gitu. Ya. Makanya kita pelihara dengan puasa sunnah. Banyak Allah fasilitasi. Kalau di Sawalnya ada puasa Sawal, ya, Senin Kamis, Yaumul Bid, ya. Bahkan ada yang sampai puasa Daud misalnya, ya. Ini tingkat puasa sunnah yang tertinggi. Ya, puasa Daud, sekali puasa, hari ini puasa, besok berbuka. Hari ini puasa, besok berbuka. Nah, yang mana kita mampu, yang mana kita bisa? Sebulan sekali, atau sebulan 2 kali puasa sunnah. Ya. Atau mungkin kalau bisa kita program di masjid kita ini, iftar jama'i puasa Senin Kamis misalnya. Sebulan sekali misalnya. Berbuka bersama. Kalau di sekolah ada di program itu berbuka bersama, puasanya puasa sunnah. Ya kalau di program dia ada motivasi dan ada semangat. Ya. Sama kita Ramadan kan di program tuh. Nah, mungkin itu yang kedua, berpuasa sunnah. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran setiap hari. Nah ini membaca Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, harus kita jadikan kebiasaan kita atau makanan kita sehari-hari. Ya sama dengan kita makan dan minum. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak boleh kita biarkan tersusut indah saja di lemari kita itu. Bertahun-tahun tidak diganti karena tidak rusak-rusak. Coba kita lihat anak-anak kita belajar Al-Quran. Rusak Al-Qurannya Pak ya. Karena tiap hari dibolak-baliknya Pak. Ya, kalau anak saya rusak Al-Qurannya jangan dimarahi. Itu berarti dia rajin buka tutup Al-Quran. Tapi kalau dicampak-campakkannya itu rusak. Tapi rusak karena lusuh, ya kena tangannya itu. Nah, gitu juga kita. Al-Quran itu kita buka, kita baca setiap hari. Ya. Dan ini juga sesuai kemampuan kita. Mungkin selama Ramadan ada yang sekali hatam. Ya kalau sekali hatam Pak berarti 1 hari 1 juz. 1 juz 20 halaman. Ada yang 2 kali hatam selama Ramadan. Ya. Itu digenjot. Punya target kita kan. Nah di luar Ramadan jangan dihilangkan. Mungkin intensitasnya berkurang. Yang selama Ramadan 1 juz 1 hari, mungkin di luar Ramadan 1 hari, mungkin kalau 5 halaman, ya. Atau berat kali sibuk, gitu ya. Kasih satu waktu di dalam rumah kita itu yang seluruh isinya membaca Al-Quran. Nah ini semuanya. Jadi tidak ada kegiatan lain di waktu itu, semuanya membaca Al-Quran. Ayah, ibu, anak, nenek, kakek misalnya ya. Semuanya di rumah itu di waktu itu. Misalnya kalau kita tetapkan sudah maghrib menjelang isya, ya setengah jam baca Quran. Semuanya, tapi nggak ada yang lain kegiatannya. Ada yang baca Quran, ada yang nonton TV, ada yang makan, ada yang baca buku, tidak. Di waktu itu semuanya baca Quran. Nah, berapapun yang dibaca. Nah, kalau bisa saling menyimak bagus sekali. Ya, suami istri. Pak, pernah simak bacaan istri, Pak? Pak, istri membaca, simak bacaannya. Atau Bapak membaca, disimak istri. Saling membenarkan. Ini coba dibiasakan anak-anak kita ya.
membaca Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Ya. Orang yang lancar membaca Al-Quran artinya bacaannya itu sudah bagus, membacanya secara tartil dan dia istiqomah membaca Al-Quran. Bersamanya selalu ada malaikat yang mulia. Ya. Dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Allah jaga dia. Ya, kalau ahli Quran itu dijaga oleh Allah. Insya Allah tidak akan terpeleset kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata, ya, wala ya tak gitu. Terbata-bata, sulit dia membacanya, ya. Di dalamnya ada sulit atasnya bacaan tersebut, ya. Maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Ini bagi kita yang belum lancar membaca Al-Quran, tidak boleh putus asa dan berhenti membaca Al-Quran. Terbata-bata kita membacanya, justru Rasul katakan di situ ada 2 pahala. Syaratnya kita istiqomah membacanya. Dan tentunya harus terus belajar. Ya. Jadi kalau kita masih terbata-bata, jangan berhenti, teruslah membaca dan belajar. Kalau bisa ada gurunya gitu, tahsin, belajar. Karena memang membaca Al-Quran ini agak sulit dengan sekarang secara online katanya kan. Semua belajar online. Kalau mau belajar Al-Quran ini memang harus ketemu guru. Ya kan? Ada gurunya gitu. Banyak pembelajaran secara online untuk belajar Al-Quran tidak efektif. Ya. Nah, kita belajar gitu. Kalau dulu di masjid kita ini ada tahsin ya Bu ya, ada tahsin ya, memperbaiki bacaan Al-Quran. Ini harus diteruskan membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat, bersilaturahim. Ya. Kalau selama Ramadan ya bersilaturahim, saling memberi pembukaan, saling mengunjungi ya. Nah, selama di luar Ramadan kebiasaan ini jangan dihilangkan. Ya. Apalagi kita orang tua kita sudah meninggal dunia misalnya, dia ada kerabat ya. Nah, ini disunnahkan kita mengunjungi kerabat orang tua kita ini. Apalagi kerabat ini memang disenangi oleh orang tua kita, saudaranya atau temannya bahkan ya. Itu kita disunnahkan untuk mengunjungi, bersilaturahim. Nah, itu menyenangkan dan memberi pahala kepada orang tua kita, menyambung silaturahim. Ya. Rasul katakan barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, makalah sambunglah tali silaturahim ya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian ini senada juga dengan yang Allah katakan dalam surah Al-Fatir ya, ayat 29 dan 30. Karena tadi saya katakan hakikat kita hidup ini ya hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, seluruhnya harus berisi ibadah ya. Dan Allah berikan rambu-rambu bagaimana supaya kita tidak merugi dalam kehidupan ini ya. Kehidupan ini ibarat perniagaan, bagaimana perniagaan kita ini tidak merugi ya. Kalau perniagaan di atas dunia pasti ada rugi, ada untung ya. Kadang kita rugi, kadang untung besar, kadang rugi besar. Tapi ada perniagaan yang Allah berikan ya, yang tidak ada ruginya. Ya Allah tuangkan dalam surah Al-Fatir ayat 29-30. Artinya, saya singkatkan saja, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah ya, innal ladzina yatlunal kitab Allah ya, wa aqamus shalah, setelah membaca kitab Allah dan mendirikan salat ya, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi biasanya sholat dikaitkan dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sholat zakat gitu ya, banyak ayat di dalam Al-Quran. Nah, ini dikaitkan dengan membaca kitab Allah ya, membaca Al-Quran, mendirikan sholat ya, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka.
dengan diam-diam dan terang-terangan, ya. Menafkahkan rizki, berinfak, ya, dengan diam-diam dan, ya, bukan atau, ya, dan terang-terangan. Jadi ada kalanya kita berinfak tuh diam-diam, tidak diketahui orang, dan boleh juga secara terang-terangan. Nah, ini permainan hati. Apa tujuannya terang-terangan, ya? Kenapa lebih memilih diam-diam? Nah, itu kita yang tahu. Nah, kita berinfak, bersedekah lebih nyaman kita diam-diam, ya silakan. Atau kita termotivasi untuk berinfak terang-terangan, silakan, ya. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mensyukuri. Ya, jadi 3 tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, membaca kitab Allah, mendirikan salat dan berinfak, sembunyi dan terang-terangan. Ini adalah perniagaan yang Allah katakan tidak akan pernah merugi selama kita menjalani kehidupan ini, ya. Amalkan 3 ini, kita istiqomah, dan semoga Allah jaga ruh kita dalam ketaatan kepada Allah, dan Allah temukan lagi kita di bulan Ramadan dan Syawal di tahun yang akan datang. Mungkin ini jamaah sholat subuh yang berbahagia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kata yang salah dan tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.